Kamu mungkin pernah melakukan sesuatu yang awalnya sudah direncanakan untuk dikerjakan secepatnya, namun ternyata berakhir dengan 5 jam menonton video-video di YouTube atau TikTokan, atau malah asik mantengin timeline media sosial hingga lupa waktu. Nah, itu dia procrastination. Procrastination adalah penundaan. Penundaan bisa bersifat sesaat, situasional, atau bisa juga bersifat personal. Nah, contohnya kalau yang penundaan situasional adalah ketika kita sulit untuk berkonsentrasi karena lingkungan yang berisik. Sementara, contoh yang personal adalah ketika kita memang males aja, bingung, merasa kesulitan untuk melakukannya. Sebenarnya, tidak semua penundaan adalah procrastination. Procrastination adalah penundaan yang negatif. Negatif dalam artian, kita memang secara sadar tahu bahwa penundaan ini tidak baik dalam jangka panjang. Namun kita tetap aja melakukannya untuk mendapatkan kesenangan dan kenyamanan saat ini. Tapi kadang kita sering banget ya ngasih alasan nggak benar untuk penundaan kita, maka kita pun sulit banget mengakui kita lagi melakukan procrastination. Sekarang coba deh evaluasi ke diri kita sendiri. Sampai saat ini, apakah kita berhasil dalam hidup ini atau tidak? Kalau merasa tidak, mungkin penyakit procrastination ini adalah penyebabnya. Kebiasaan mudah pekerjaan tentunya dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan munculnya sikap procrastination ini atau menunda pekerjaan ini. Yang pertama, depresi. Ketika kita merasakan depresi, segala hal yang harusnya bisa memotivasi untuk menyelesaikan kerjaan kita jadi hilang. Kita merasa tidak memiliki cukup energi untuk memulainya. Gak jarang kita juga meragukan kemampuan diri kita sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Hal inilah yang membuat kita cenderung untuk menunda pekerjaan. Yang kedua, OCD. Sikap terlalu perfeksionis juga bisa menghambat kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perasaan takut melakukan kesalahan atau tidak dapat memenuhi ekspektasi orang, ini juga berpotensi menghalangi kita untuk memulai suatu pekerjaan. Orang dengan OCD juga lebih mudah ragu-ragu sehingga lebih memilih untuk menunda. Kemudian ketiga, ADHD atau ADHD, mudah terdistraksi oleh lingkungan sekitar, adalah alasan mayoritas orang dengan ADHD ini menunda pekerjaannya. Tidak hanya berasal dari luar sih, distraksi tersebut bisa muncul dari dalam pikiran kita sendiri, terlebih kalau pekerjaan yang akan dilakukan terasa sulit gitu, atau tidak menarik. Kita akan cenderung menunda untuk mengerjakannya. Nah, selain ketiga hal yang tadi, menurut research, setidaknya ada 15 alasan kunci mengapa kita sering menunda-nunda sesuatu. Di antaranya mungkin kamu tidak tahu apa yang perlu dikerjakan, atau tidak tahu bagaimana mengerjakan sesuatu, atau tidak ingin melakukannya, atau mungkin kita nggak peduli jika itu dilakukan atau tidak, atau nggak peduli ketika sesuatu dilakukan, cuek aja gitu. Atau mungkin kamu tidak ada mood untuk ngerjainnya. Atau mungkin ada juga orang yang punya kebiasaan menunggu atau menunda sampai menit-menit terakhir. Atau mungkin kamu juga tipe orang yang percaya kalau kita akan kerja lebih baik di bawah tekanan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini suka menunggu pekerjaannya. Atau punya pikiran bisa menyelesaikannya di menit-menit terakhir. Atau ada juga orang yang kurang inisiatif untuk memulai. Atau bisa juga orang yang lupa atau melupakan kerjaannya, kemudian menyalahkan keadaan fisiknya atau kesehatan yang buruk misalnya. Kemudian ada orang juga yang menunggu saat yang tepat untuk mengerjakannya. Nah, karena itu, hal ini tentunya tidak baik untuk kesehatan mental kita, untuk karir kita, untuk kehidupan kita ke depan. Nah, ini dia tips untuk mengatasinya. Yang pertama, buatlah to-do list. Buatlah daftar skala prioritas pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini bisa membantu kita memilih pekerjaan mana yang harus didahulukan. Kedua, mulai dengan langkah-langkah kecil. Coba deh breakdown kerjaan kamu ke dalam langkah-langkah kecil yang sederhana dan bisa di-manage agar tugas kamu itu tidak kelihatan berantakan atau tidak sulit atau gede gitu ya. Makanya mulai dengan langkah-langkah kecil atau breakdown. Kemudian kurangi distraksi. Coba tanyakan dirimu sendiri, apa sih yang paling menyita perhatianmu? Apakah itu Instagram, Facebook, atau yang lainnya? Coba sekarang mute atau turn off semua notifikasinya. Kemudian keempat, jangan terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu.
Seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak ada suasana atau waktu yang benar-benar tepat untuk memulai. Jadi, mulailah sekarang. Kemudian kelima, mulailah suatu pekerjaan tanpa mengkhawatirkan bagaimana hasilnya. Perbaiki saja secara berkala hingga hasil kerjaanmu menjadi maksimal. Kemudian yang keenam, yang terakhir, berilah reward ketika kamu mengerjakan tugas yang ada di to-do list kamu. Berterima kasihlah kepada diri sendiri dengan sesuatu yang menyenangkan.